Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri Patimuan 1 Ibu Samini SPD SD, kepada Bapak Sigit Iskandar SPD dan Ibu Giyanti SPD selaku pengajar praktik yang kami hormati, pada Bapak Ibu Guru SD Negeri Patimuan 1 yang kami hormati pula. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri bersama, karena pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama bagi yang beragama Islam, yang non-Islam menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Patimuan 1 kepada Ibu Samini SPD SD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu pengajar praktek guru penggerak angkatan kelas 11. Yang saya hormati dan saya banggakan calon guru penggerak di SD Patimuan 1, yaitu Bapak Yana dan Ibu Tursium. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Patimuan 1. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya, terutama nikmat sehat, kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang penuh makna, tanpa kurang dari suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengajar praktik yang saya hormati dan menjadi panutan kita di program guru penggerak, Sugeng Rawuh, selamat datang di SD Patimuan 1, di mana menjadi SD kebanggaan kita, Pak Bu. Ya. Kita selalu bangga dengan SD kita apapun yang terjadi. Katanya sesuatu yang kita syukuri itu ditambah nikmatnya. Ya, alhamdulillah pada angkatan ke-7 kita punya 2 guru penggerak. Sekarang angkatan 11 kita punya 2, 1 yang parkir. Semoga nanti ke depannya ada lagi CGP yang berasal dari Patimuan 1. Itu harapan kami Pak Sigit dan Bu Giyanti. Harapan saya pribadi, semoga semua guru yang ada di Patimuan 1 menjadi guru penggerak. Saya selalu memotivasi. Terus yang kedua, harapan dari saya yang dituangkan di sini dari Bapak dan Ibu pengajar praktik, mohon bimbingannya, arahannya, sehingga CKP kami yang dari Patimuan 1 nanti
dapat melaksanakan tugas dengan lancar, tidak ada kendala apa-apa, walaupun itu ada kendala yang bisa diselesaikan berkat arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu pengajar praktik. Dan sukses nanti selesai program pendidikan guru penggerak ini, beliau berdua CGP kami mendapat sertifikat lulus. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara hari ini, alhamdulillah sudah disiapkan oleh CGP kami dan teman-teman Patimuan 1 yang selalu solid dan kompak, selalu mendukung. Sebab visi kami dalam komunitas ini, kita selalu kompak dalam suasana apapun dan dalam kondisi apapun. Senang susah kita selalu kompak. Itu ya Bapak Ibu ya. Saling mendukung. Itu. Terus harapan kami, banyak harapan ini Pak Sigit ya, saya harapan kegiatan ini menjadi motivasi bagi kami, khususnya di Patimuan 1, sehingga nanti kami dapat masukan, dapat ilmu yang banyak dari kegiatan ini, yaitu pendampingan 2, visi dan prakarsa perubahan. Kalau visi, mungkin kita sehari-hari sudah baca itu di sana, visi misi sekolah kita. Tapi yang prakarsa perubahan ini, sebab guru penggerak itu ada 3 jargon: bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Alhamdulillah kita sudah punya 2 guru penggerak, nanti ditambah 2 lagi, sehingga Patimuan 1 ini selalu bergerak dan berkibar terus bendera kesuksesannya. Sesuai dengan visi ya, sesuai dengan visi kita ya, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Itu Pak Sigit. Terakhir, kami mohon maaf jika dalam suguh, lungguh, sopan santun dan tata krama dalam menyambut, mendampingi, membersamai kegiatan ini kurang berkenan dan banyak kekurangan. Terakhir, semoga baik PP maupun GP serta guru-guru serta karyawan di SD Patimuan 1 ini selalu sehat, selalu mempunyai inovasi untuk mensukseskan Merdeka Belajar. Itu saja dari saya. Semoga kegiatan ini nanti lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Samiri. Acara selanjutnya sambutan atau penyampaian dari pengajar praktik. Kepada Bapak Sigit Iskandar SPD dan Ibu Kianti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Patimuan 01, Ibu Samiri, SPD, yang kami hormati Pak Eko Dede Yuliana dan Ibu Tursio sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati mulai terlewat Ibu Kianti, PP, rekan PP saya gitu. Kemudian yang saya hormati pula teman-teman guru serta karyawan tenaga pendidikan di SD Patimuan 01. Alhamdulillah kita berkumpul di acara yang sangat menarik sekali, acara pendampingan individu.
Sebelumnya saya ini mungkin baru bertatap muka dengan panjenengan semua, belum semuanya gitu. Saya ucapkan kula nuwun, ini saya sedikit yang akan sadar sedikit di sini dengan bukian juga. Semoga teman-teman di sini tidak bosan dengan saya. Terkait dengan acara hari ini, yaitu diskusi prakarsa perubahan. Untuk mengawalinya, saya akan membuat ilustrasi dulu. Tahun kemarin itu, kalau kita lihat tren ibu-ibu ini, tren warna. Sukanya kalau tahun kemarin tuh warnanya tuh yang keluar itu kalau oranye agak oranye kusam gitu ya. Iya. Merah pun merah kusam, kuning pun kuning yang kunyit gitu ya. Kalau sekarang itu trennya lain, hijau sekarang. Warna hijau semuanya ada. Bahkan di sini dominasinya hijau. Mengikuti tren itu membuat kita lebih percaya diri ya. Iya kan? Bahkan HP kalau trennya sekarang itu mau nggak mau karena apa? Kalau memang mampu ya trennya ya kita ikuti aja nggak apa-apa. Kalau mampu. Dalam dunia pendidikan itu pun ada trennya. Kalau trennya nggak diikuti, kepindah zaman. Iya, trennya apa di dunia pendidikan? Guru penggerak. Iya. Cuma sayangnya bedanya kalau di guru penggerak itu ada kuota. Jadi di situ memang ada persaingan di mana yang masuk kuota itu nanti akan didahulukan. Kalau yang parkir juga sudah ada jadwalnya. Kemudian yang belum masih gagal, coba lagi gitu. Konsultasi pada yang sudah berhasil. Kalau yang sudah berhasil, lakukan coaching klinik sehingga teman-teman bisa tembus nanti di pengisian essay, wawancara, dan tahapan selanjutnya. Kaitannya dengan prakarsa perubahan di sini, saya yakin kalau dari tampilan SD Petiman 1 dan kondangnya SD Petiman 1, visinya itu pasti visinya sangat kuat. Nanti dari CGP dan teman-teman guru beserta kepala sekolah mendiskusikan dari visi aspek yang mau diambil oleh setiap CGP satu aja. Kemudian aspek itu diambil satu menjadi kalimat prakarsa perubahan. Kemudian melalui pola baja buat pertanyaan, kemudian sampai aksi, ya, itu sampai melahirkan sebuah kegiatan-kegiatan yang nantinya akan menjadi di tahap selanjutnya itu ada aksi nyata dari prakarsa perubahan. Jadi setiap tugas itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Pasti nanti akan ditemui lagi. Suruh membuat aksi nyatanya, kemarin prakarsa perubahannya aksi nyatanya apa? Itu nanti ada tindak lanjutnya. Dan nanti meskipun ada 2 atau 3 atau 4, saya yakin prakarsa perubahannya itu bisa diambil dari visi dan bisa melahirkan banyak prakarsa perubahan. Untuk selanjutnya teman-teman diharapkan untuk ikut aktif karena apa? Karena prakarsa perubahan dan nanti kegiatan-kegiatannya pun nanti akan bisa diadopsi, dipraktekkan pada teman-teman guru yang lain. Itu saja dari saya untuk menguatkan teman-teman. Kalau untuk saya ulangi, mari kita ikuti tren. Kalau dulu ada paranoid, kalau yang sudah CGP, yang masuk CGP itu mau jadi kepala sekolah atau pengawas. Kenyataannya saya angkatan 7 nggak jadi kepala sekolah, nggak jadi pengawas. Begitu Bu. Jadi itu sebenarnya ya itu hanya isu yang dikembangkan. Pada dasarnya itu ada mekanismenya tersendiri. Itu. Jadi tetap mengikuti tren. Nanti teman-teman itu bersemangat. Yang kemarin ada yang gagal, diam-diam gagal. Sebenarnya saya itu mengikuti tapi diam-diam karena malu gagal, tahu sama malu. Konsultasikan apa sih yang membuat gagal. Itu yang selanjutnya nanti dari Pak Eko, Dede, dan Botusium itu nanti bentuk prakarsa perubahan dari salah satu aspek nanti bisa membagi sendiri.
sampai kegiatannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sedikit. Karena tadi Dewi awal sampai udah keluar sekali ya Mas Sigit ya. Ya, untuk mengenai saya ikut Pasifik dan Bosan ini, ya Bapak Ibu terima kasih telah memfasilitasi kami dalam kegiatan PI2 ini. Di PI2 ini harapannya nanti jadi ini adalah proses di mana CGP Pak Yana dan Bu Tuksium akan mengkomunikasikan visi dan bahasa perubahan yang telah dibuat. Harapannya nanti selain itu Bapak Ibu juga akan mengikuti proses di mana nanti ada membuat melengkapi kalimat rupa, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan visi dan sebagainya. Nah, hal ini diharapkan ketika Bapak Ibu dan nanti aktif mengikuti, jadi Bapak Ibu yang memang belum berkesempatan menjadi CGP itu nantinya akan tahu, oh ini ternyata ilmu baru yang ada di CGP, dan bonusnya adalah nanti tertarik menjadi CGP begitu ya. Ada virus-virus yang memang menular, oh iya ternyata jadi CGP tidak seserem yang dibayangkan begitu ya, dan banyak ilmu yang bisa didapatkan. Nanti kami sangat berharap Bapak Ibu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi ini, dan nantinya juga ketika Prakarsa Perubahan Bu Tuksium dan Pak Yana sudah dikomunikasikan, mungkin Bapak Ibu juga akan terbayang, oh iya ternyata saya juga bisa nih membuat Prakarsa Perubahan, saya sebagai guru kelas 2 kira-kira apa gitu ya. Intinya nanti apapun yang berjalan hari ini mudah-mudahan dapat diadopsi atau diterapkan di kegiatan seharinya Bapak Ibu. Mungkin itu nanti kita lanjut kegiatan mengalir, tidak usah dibawa tegang, dan saya terima kasih Bu Samini sudah mau mendampingi walaupun di tengah-tengah kesibukan. Dan kebetulan Pak Sigit saya di sini teman semua, jadi saya nggak canggung ya, nggak harus kenalan juga tiap hari ketemu ya. Ya mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sigit dan Ibu Gianti. Sebelum acara dimulai, kelihatannya ini acara masih tegang ya Bapak Ibu. Akan sedikit saya beri pantun gitu. Boleh dijawab dengan cakep. Cantik. Pagi hari memetik bunga melati. Cantik. Disimpan untuk pewangi Delvia. Cantik. Bapak Ibu guru yang kami hormati. Cantik. Semoga Ibu guru yang semoga Bapak Ibu selalu bahagia. Khususnya untuk CGP kita pada Ibu yang persiapannya kelihatan dari kemarin sibuk sekali Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dan diskusi oleh calon guru penggerak kita angkatan 11 kepada Bapak Eko Dede Yuliana dan Bu Tuksium, disilakan. Tepuk tangan. Gala bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Patimon 01, yang saya hormati Bapak Sigit Iskandar dan Ibu Gianti selaku pengajar praktik, dan Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Patimon 01 yang saya cintai, saya banggakan, dan saya sayangi. Tepuk tangan untuk semua. Nah, untuk kali ini kita akan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, perhatikan, ini foto terbaik kami, Bapak Ibu. Ya, perhatikan. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya.
Kok seperti itu fotonya? Padahal di kantor tidak seperti itu. Lanjut. Tujuan diskusi. Tujuan diskusi itu mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mewujudkan tujuan tersebut dapat dimulai dengan merumuskan visi tentang murid impian yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, kita sebagai guru itu seperti anak itu seperti kertas kosong, Bapak Ibu. Ya, kertas kosong itu mau kita apakan? Itu bagaimana kita sebagai guru, ya. Nah, terus itu kan kodrat alam, kodrat zamannya itu kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kita ice breaking dulu, ya. Di sini ada ice breaking tembak cowboy. Nanti Bapak Ibu membuat lingkaran di depan. Ayo, coba. Ayo semangat. Monggo. Ibu ikut. Silakan membuat lingkaran. Nah, nanti saya hitung misalkan 1, 2 dor, yang dor berarti jongkok. Nah, nanti di antara yang jongkok berarti Bu Rifa dan Bu Yanti itu cepat-cepatan menyebutkan nama. Ya, contoh. Ini Bu Rifa sama Bu Yanti. Misalkan dor jongkok. Dor jongkok. Nah, cepat-cepatan ujung ya di antara ini, di antara yang jongkok, ya. Yang kalah, ya yang minggir, yang kalah minggir, ya. Siap? Minggir kamu baik diri. 1, 2, 3 dor. Ayo siapa dulu? Siapa dulu? Oh kasih, ulangi bersamaan, ya. Ulangi. Tenang Bapak Ibu, saya biasa menembak keras dan cepat. Nah, ya, 1, 2, 3 dor. Mundur. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dor. Mundur. Oke. Ya. Satu, dua, dor. Mundur. Benar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, dor. Mundur. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Cukup sekian ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nyamper terus bela. Nah, lanjut kita akan membacakan puisi. Yo, betul. Boleh. Terima kasih. Jadi kanan tuh. Aku nggak lihat ini. Anak musik Baca puisi. Mau buat musik apa tulisnya? Gak usah, saya dulu ya. Gak apa ya. Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu.
Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, ini baru kali ini ada kolaborasi antara guru olahraga dan guru PLI membaca puisi seumur-umur Demi apa? demi Indonesia. CGP Indonesia. Nah, sekarang kita ke fisik. Saya yakin Bapak Ibu itu tahu pengertian dari fisik. Boro-boro fisik. Wong pin ATM bujane dhewe apal amaning fisik ya. Ayo, siapa yang tahu pengertian dari fisik? Monggo Pak Afif. Ayo. Visi itu apa visi? Visi itu apa? Visi. Menurut Wikipedia. Hah? Hah? Ya, silakan Putri. Oke, siap. Visi itu intinya maksud dan tujuan. Jadi kalau misalkan visi kita sebagai manusia, visinya maksud dan tujuan hidup untuk apa. Tapi kalau untuk organisasi berarti visi dan maksud dan tujuan adanya organisasi itu untuk apa. Begitu juga dengan institusi. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, betul. Karena tidak ada yang salah ya, yang ada hanya pendapat baru. Tapi tepuk tangan untuk Bu Tiwi. Betul. 150 ya. Satu lagi yang mau lagi. Monggo. Bu Ratna. Basri. Ayo silakan. Berapa? Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut Bu Tiwi tadi maksud dan tujuan ya, visi itu ya pandangan hidupnya gitu pokoknya. Kalau dipandang terus hidup begitu ya. Saya sudah seperti itu dipandang. Terima kasih itu saja. Terima kasih Bu Ratna. Nah, terima kasih tepuk tangan. Ya, visi itu adalah harapan, ya. Harapan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Betul? Ya. Visi itu diibaratkan seperti lukisan lengkap pada kanvas. Bapak Ibu tahu ya kanvas ya? Itu saya di ruang guru itu ada. Mungkin besok bantu saya buat kaligrafi monggo. Kosong atau bintang petunjuk arah yang mengadu kita menuju tujuan. Tujuannya itu mau kemana? Terus meskipun visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, kita yakin
depan. Monggo Pak Yana, lanjut. Ya, apabila sekolah akan mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan yang bernama baca. Nah, Bapak Ibu tahu inquiry apresiatif tidak? Nah, kayaknya ngerti. Yo, Bu Ratna, inquiry apresiatif itu apa? Amin. Ya. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, di sekolah kita itu berarti inquiry apresiatif itu adalah kekuatan, ya, kekuatan positif di sekolah kita itu apa? Hal positifnya. Selanjutnya bagja. Bapak Ibu tahu bagja itu berasal dari bahasa apa? Nah, dari bahasa Sunda. Artinya apa? Artinya apa ya? Bahagia. Oh, bahagia, tepuk tangan. Ini orang Sunda tulen. Iya. Bagja berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Dengan rincian tahapan sebagai berikut. B-nya apa, Bu? Buat pertanyaan, bahasa kerennya Devin. Devine, ya. Itu bahasa apa? Devin itu bahasa apa? Bahasa global itu. Lanjut, A-nya? Anya ambil pelajaran atau discovery, cover apa discover? Discover. Terus yang ketiga adalah dari mimpi, dream, jabarkan rencana, desain atau eksekusi dari Iya. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita akan bermain dengan kalimat rumpang ya untuk merumuskan visi. Rumpang bukan runtang. Biasa. Sudah tegang kalau dekat ibu-ibu seperti ini. Iya. Yang pertama, kalimat rumpang yang pertama, kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa, Bapak Ibu? Ya. Nanti Bapak Ibu menjawab di sticky note. Ya, silakan dibagi, Bu Tutur. Yang pertama, kita sebagai guru itu memimpikan murid-murid kita itu yang bagaimana? Silakan dijawab di sini. Nanti kalau sudah selesai silakan ditempelkan di sebelah sana di nomor 1 bawahnya. Pertanyaannya itu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ditulis, dijawab nanti kalau sudah ditambahkan ke nomor 1 bawahnya. Satu dulu ya. Nanti Sudah kesana. selesai, monggo dibawa ke depan. Aduh, ini wanginya seliweran ini. Kebetulan sudah pakai semprotan, Pak. Bokor contoh-contohan. Ya, yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu ya. Jawabannya nggak pilih. Akan kira murid. Anak nggak perlu pendek kok. Saya nak pilih biasa. Langsung dibacakan apa ini jawabannya? Ya, dibacakan. Silakan Bu Tiwi sekalian membacakan dari atas. Cek satu dulu.
Yang pertama, berakhlak mulia dan memiliki sikap yang santun. Kemudian yang kedua, murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga ini berakhlak, berkarakter, berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Masya Allah. Masya Allah, seperti saya itu. Memiliki karakter, berwawasan global dan mempunyai prestasi yang baik. Kemudian ini saya. Memiliki adab yang baik, kemudian memiliki ilmu yang seluas samudra. Yang terakhir memimpikan murid yang berkarakter baik. Ya, terima kasih. Sekarang untuk kalimat rupan yang kedua, silakan dibagi sedikit waktunya Bu. Mau gantian saya yang bagi. Satu warna ya. Ini lagi ngetren ini. Besok saya buat seragam pink. Padahal sudah siang, tapi lipstiknya masih merah-merah Pak. Luar biasa terutama ini. Aduh. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah Bapak Ibu itu percaya bahwa murid adalah apa? Bapak Ibu percaya bahwa murid adalah yang sudah silakan ditambah kembali. Ya itu tadi mau kanvas putih. Ini dulunya mungkin seperti itu Pak Bu. Waktu sekolah, contoh-contohnya baik. Nah, yang terakhir ini Bu Sari, silakan sekalian membaca. Oh belum, Bu Ratna. Oh ya, Bu Rifa nanti yang baca. Kalau bukan Bu Rifa ini susah membacanya ini. Wangel. Pak Afif monggo. Itu tolong diajak. Sudah? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ulang. Yang terakhir membacakan kamera. Ya silakan Bu Rifa untuk dibaca. Kalimat rupan yang kedua. Bahwa murid adalah Dari atas. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama. yang pertama, anak-anak yang memiliki keunikan masing-masing. Keunikan. Ya, terus yang kedua. Bahwa anak adalah berkualitas dan merupakan pribadi yang unik. Yang ketiga. Bahwa anak adalah pemimpin di masa mendatang yang perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, bahwa anak adalah aset yang berharga. Selanjutnya, anak adalah aset yang berharga, dididik dengan baik agar memiliki kualitas baik pula. Selanjutnya, murid adalah hal yang sangat berharga dan memiliki akhlak yang baik. Yang selanjutnya, murid adalah aset yang perlu disiapkan untuk kemajuan masa depan.
Terakhir, masih ada 2. Murid seperti ini putih ini ya. Kertas putih yang siap dipoles dan digambar. Mulai kita. Yang terakhir, murid adalah aset bangsa yang akan kita siapkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kalimat rumpang yang ke-3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo Bapak Ibu. Sudah saya beri tadi. Madam. Ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Makan. Dibantu. Nanti nggak apa-apa pakai anak ini kasihan tuh Asri. Nah, Bu Asri, iya. kita sebagai guru itu mengutamakan apa? Sudah? Saya bantu ya. Oh, Kalau mau dibantu ambil dulu. Lagi ambil. Sudah? Oh belum. saya bacakan saja Mas Bapak. Yang sudah silakan ditempelkan. Nah sini. Adek. Adek. Alah. Makan mana? Ayo jalan Bu Tiwi. Ayo. Sambil menunggu Bu Tiwi dan Bu Rifa, saya bacakan ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama yaitu pendidikan karakter yang baik. Terus yang kedua, sama masih pendidikan karakter. Yang ketiga, pendidikan karakter yang baik. Sekolah mengutamakan pendidikan membentuk karakter. Selanjutnya, karakter pada peserta didik agar membentuk generasi yang unggul. Belajar mengembangkan potensi akademik, karakter, dan berwawasan global. Pengembangan karakter yang baik dan punya wawasan ilmu pengetahuan sesuai fase dan kepribadian mereka. Selanjutnya, mengutamakan pembentukan suasana yang menyenangkan, berkualitas, dan mewujudkan banyak prestasi dan berwawasan global. Yang terakhir, di sekolah kita mengharapkan dan mengutamakan murid yang berwawasan global. Alhamdulillah hampir semuanya sama kompak. Terima kasih. Untuk kalimat rumpang yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Mami. Oke, semangat. tegang banget. Yang pegang saya dari tadi. Khusus Mami. Belum ada yang selesai? Vamos. Senangnya sih bawa-bawa.
Yang kedua, kesuksesan tidak hanya ada pada prestasi akademik, tapi juga pada karakter yang baik. Terus, kesuksesan tidak hanya dinilai dari prestasi. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh akan membantu mencapai kesuksesan. Selanjutnya, keberhasilan tidak hanya dari akademik, tetapi juga dari kemampuan beradaptasi. Yang keempat, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Murid sadar betul bahwa mereka dibentuk untuk menjadi pribadi yang berprestasi dan berkemampuan. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar bahwa mampu memberikan kontribusi untuk masyarakat kelak. Dan yang terakhir, sukses itu harus diusahakan dan tidak dapat diukur hanya dengan prestasi. Yang penting adalah proses. Untuk kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk monggo. Nah, Bapak Ibu itu yakin untuk apa? Warga sekolah di sini semuanya itu yakin untuk apa? Silakan jawab. Yang sudah tolong dibantu tutup. Sambil jalan olahraga. Terima kasih Gus. Masya Allah. Silakan membaca Gus. Silakan Gus. Kita warga di sekolah yang ini yakin untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, menumbuhkan karakter, memunculkan prestasi dan pemahaman global. Lalu yang kedua ada membentuk murid yang berkarakter dan berprestasi dan perlu pendampingan yang terbaik. Yang ketiga, membentuk dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik. Membentuk anak menjadi pribadi yang unggul dalam bidang akademik ataupun karakternya. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan karakter, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung dalam pencapaian prestasi. Lalu yang terakhir ada menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan karakter dan prestasi. Terima kasih. Terima kasih untuk kalimat rumpang yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa Bu Dewi? Kalau lihat saya ada pencerahan apa? Jadi fresh ya Bu Dewi, jadi bisa mikir ya? Iya, dapat ilham.
Ya, yang sudah selesai bisa dibantu betul. Silakan ditembakkan kembali ke yang nomor 6. Dan dari pertanyaan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, keberhasilan suatu pendidikan diawali dari pendidikan karakter, maka akan terbentuk prestasi murid. Yang kedua, keberhasilan pendidik terletak pada pembentukan karakter, berprestasi, dan berwawasan global. Yang ketiga, pendidikan akan terlaksana dengan baik jika ada kerjasama dengan semua pihak untuk menumbuhkan karakter, prestasi, dan wawasan secara global. Selanjutnya, keberhasilan pendidikan terletak antara pembelajaran, akademik, pembentukan karakter, dan pengembangan wawasan global. Selanjutnya, kita paham bahwa pendidikan akan berhasil dengan adanya dukungan dari segala aspek yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, keberhasilan pendidikan kuncinya yaitu suksesnya pembelajaran akademik, pembentukan karakter, dan pengembangan pandangan global. Selanjutnya, keberhasilan pendidikan terletak pada pembentukan karakter dan pembelajaran akademik. Yang terakhir, setiap anak memiliki bakat dan minat sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan sekolah perlu mengoptimalkan sehingga dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kesimpulan yang kami ambil dari kalimat Rumpang tadi adalah sekolah kita berfokus pada pengembangan murid yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global melalui pendidikan holistik yang mencakup aspek akademik maupun non-akademik, karakter, dan wawasan global ya. Holistik itu menyeluruh ya. Untuk prestasi itu kan ada dua. Tidak hanya prestasi akademik, tapi ada juga prestasi non-akademik. Anak-anak kadang kan ada yang berpikirnya itu tidak seperti yang lainnya, tidak di atas rata-rata. Tapi belum tentu anak itu bisa tidak berprestasi, bisa juga berprestasi, bisa juga karena anak itu memang bakatnya di non akademik, seperti misalkan saya sendiri seperti keluarga itu lari, itu bisa juga ya. Selanjutnya visi sekolah. Nah, tadi sudah dibahas oleh Ibu Kepala Sekolah. Visi sekolah kita itu apa sih? Ada yang tahu, ada yang masih ingat? Tadi sudah dibahas sama Ibu Kepala. Ayo, dapat hadiah tos. Ayo, siapa? Ya, silakan. Visi sekolah SD Negeri Patimo 01 yaitu mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Ya, visi sekolah kita adalah mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Nah, lanjut Bu. Ada yang belum tahu?
Paham? Pak Amir, Paham? apa tadi? Coba. Murid yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan global. Iya. Ini guru baru, tapi sudah tahu visi. Ya, kelas dulu. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu indikator ketercapaian. Yang pertama adalah berkarakter. Berkarakter di sini yaitu pendidikan karakter membentuk siswa menjadi individu yang sosial, saling membantu, beradab dan sopan santun. Pendidikan ini erat kaitannya dengan pendidikan moral yang bertujuan mendidik siswa agar bermanfaat dan dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian berprestasi yaitu sebagai hasil akhir belajar, prestasi tidak hanya diukur dari kemampuan kognitif atau ajang prestasi, tetapi juga dari keberhasilan siswa dalam menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Selanjutnya adalah berwawasan global, yaitu mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya apa ya, perkembangan zaman? Contohnya itu ya sekarang kan sudah kelas 5 pakai AMBK itu ya, Pak komputer, terus juga anak-anak juga gadget udah pada pinter. Itu juga harus kita arahkan untuk hal-hal yang positif. Seperti tugas-tugas mungkin bisa Ya, tugas-tugas seperti itu. sekolah. Tapi jangan sampai anak terjerumus. Kita harus benar-benar ya kontrol lah setiap sebulan sekali anak-anak kita di kelas, terutama untuk guru kelas. Kalau saya sih kadang guru mapel jadi jarang paham betul dengan karakter anak, dan itu kita harus sebenarnya setiap sebulan sekali lah minimal ya kita cek di rumah mainnya HP itu main apa, seperti itu. Jangan sampai Berarti ada kolaborasi antara ya jadi, dengan wali murid ya. iya dengan ya wali murid dengan anak juga seperti itu. Artinya kita bisa mengkomunikasikan dengan wali murid ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, prakarsa perubahan saya. Ini saya ya, bukan Ya, untuk kalian sendiri. Prakarsa perubahan saya dari visi tadi itu saya menerapkan pembiasaan karakter 5S pada murid. Nah, prakarsa perubahan itu apa sih Bapak Ibu? Prakarsa perubahan adalah apa? Ada yang tahu? Nah, tadi kan visi itu harapan atau tujuan ya. Nah, prakarsa perubahan itu bagaimana kita mencapai tujuan atau harapan yang kita inginkan. Contoh saya sendiri, saya punya harapan atau tujuan ingin menjadi putih. Ya, prakarsa perubahannya apa kira-kira? Ada, pasti ada. Apa? Luluran salah satunya. Terus ada lagi? Suntik putih, itu prakarsa perubahan untuk menjadi putih ya. Nah, di sini prakarsa perubahan yang saya ambil untuk visi sekolah kita adalah menerapkan pembiasaan karakter 5S pada murid. Kita sudah menerapkan pembiasaan karakter 5S pada murid belum? Sudah ya, tapi memang belum maksimal ya. 5S itu apa saja? Salam, senyum, sabar, sopan, santun, pinter. Tepuk tangan. Nah, inquiry apresiatif dan bagja sesuai dengan visi yang telah disepakati. Kami akan menerapkan inquiry apresiatif dalam menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui budaya sekolah, pembiasaan baik dengan tahapan bagja. Bagja itu kan seperti perencanaan. Kanvas bagja perubahan. Nah, ini tampilan kanvas bagjanya. Yang B itu kan buat pertanyaan ya. Prakarsa perubahannya menerapkan pembiasaan karakter 5S pada peserta didik. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk membentuk karakter 5S pada peserta didik? Nah, tindakannya satu, berkomunikasi dengan dan berkolaborasi dengan kepala sekolah.
rekan guru dan warga sekolah. Yang kedua, memberdayakan aset sekolah dengan maksimal untuk mewujudkan karakter peserta didik. Nah, aset sekolah itu apa? Aset yang kita miliki itu apa di sekolah? Apa, Bapak Ibu? Nah, aset yang paling penting di sekolah bagi kita adalah murid. Ya, betul. Yang kedua, ambil pelajaran. Apa yang dapat diambil dari pengalaman yang baik tentang pembelajaran tersebut? Pertanyaan kedua, apakah melalui pembiasaan 5S peserta didik mampu menciptakan budaya tersebut? Tindakannya memberikan contoh kegiatan baik secara langsung, video, atau bermain peran. Video itu kita bisa menampilkan video seperti pembiasaan 5S, terus bermain peran, misalkan anak dan anak misalkan bermain peran, saling salam, saling senyum, saling sapa ya. Terus jawaban yang kedua, tindakannya adalah guru senantiasa melakukan 5S baik saat di kelas maupun di lingkungan sekolah ya. Kadang-kadang kan sebetulnya bukan hanya di lingkungan sekolah ya, di luar lingkungan sekolah pun kita harus menerapkan 5S ya. Bertemu dengan murid atau murid bertemu dengan guru di luar lingkungan sekolah, itu kita harus membiasakan 5S itu. Terus jabarkan rencana kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut. Tindakannya, izin dari kepala sekolah untuk memperdayakan aset sekolah ya, karena di sini di sekolah itu stakeholdernya itu kepala sekolah ya. Tentu kegiatan apapun kita harus meminta izin kepada kepala sekolah. Pertanyaan kedua, hal pertama yang perlu dilakukan, tindakannya melakukan kolaborasi dengan rekan guru dan warga sekolah. Tentu kalau kita sendiri yang melakukan tanpa ada kolaborasi, tanpa ada kekompakan, itu sangat sulit ya, antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah atau guru dengan murid. Kita harus saling berkolaborasi. Selanjutnya, atur eksekusi. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan impian tersebut? Yang dilibatkan adalah seluruh warga sekolah dalam melaksanakan program 5S. Siapa saja yang akan diajak berkomunikasi untuk memecahkan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dijumpai? Tentu saja yang pertama itu adalah kepala sekolah dan rekan guru. Nah, dari tahapan-tahapan baca tadi itu ada tindak lanjut kegiatan ya, itu lebih spesifik lagi. Kalau tadi kan ada prakarsa perubahan itu pembiasaan 5S. Nah, pembiasaan 5S itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah itu apa? Misalkan yang pertama, kegiatan itu ada bersalaman dengan anak di depan gerbang sekolah ya. Kita sudah melakukan belum? Sudah, tapi memang kurang maksimal ya. Kita harus memaksimalkan hal tersebut. Yang kedua, pembiasaan senyum, salam sapa di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, kita harus membiasakan senyum, tapi jangan kebablasan. Bok dikira apa? Iya, nyaran. Yang ketiga, kegiatan yang ketiga, bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu ada yang menambahkan? Silakan yang mau menambahkan untuk tindak lanjut kegiatan. Ya, silakan. Dor. Nah, karena ini masih sendiri, dor. Biar besok didor. Ya, tidak ada? Nah, cukup ya, terima kasih. Sekian dari saya, dilanjut oleh prakarsa perubahan Bu Tutur. Silakan Bu Tutur. Oke,
Oke, biar nggak ngantuk, monggo Bapak Ibu mau berdiri apa mau duduk apa mau ke depan? Duduk sambil Ayo kita berdiri. bermain sambung kata. Mau berdiri ya? Berdiri lah. Yuk. Sambil berdiri dulu. Kita akan bermain kata 3 kata. 1 kali. Nah, 3 kata, 1 kalimat. Yang gampang saja. Contoh. Aku sayang kamu. Nah, itu nanti dilanjutkan dengan 3 kata lagi dari kata terakhir, tapi jangan sampai sama. Ya. Ulangi di terakhir. Ambil lagi di terakhir. Contohnya Bu, tadi contoh. Contohnya, saya pergi ke pasar. Nanti pasar titik-titik seperti itu ya. Paham? Kartini. Iya. Saya ngambil kata dari sekolah. Yuk ya, sekolah. Saya orang pertama saja ya. Biar Kalimat gampang ya. pertama. Kalimat pertama. Ah ya. Oh iya, Mbak. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Balik ke sana. Sekolah saya sangat indah. Ah, gini dong gue. Belum ya. Indah sekali pada pagi hari ini. Bocahnya masih anak. Indah pergi ke pasar. Sekolah Pasar di sini ramai. Nyambung terus. Kata terakhir. Anda sebenarnya tadi kan sekolah saya yang salah. Kamu dibilangin kata terakhir. Kata terakhir. Ya, sekarang. Lama sekali. Ramai seperti ada pertunjukan. Jadi banyak ya. Salah. Di balai desa. Nggak apa-apa. Yang penting nggak ngantuk. Balai desaku di Patimuan. Patimuan, kecamatan kelahiranku. Patimuan kecamatan kelahiranku. Ayo. Ayo. Lagi bingung. Kota Cilacap. Cilacap selalu bercahaya. Aduh. Ayo. Lihat saya. Lihat saya. Bercahaya seperti wajahmu. Wajahmu tampan sekali. Ayo. Ayo. Sekali-sekali saja. Kalian sudah mau mengikuti CGP. Sekali tembak mati. Tampaknya ini apa? CGP. CGP. Lanjut Bu. CGP Patimuan hebat. Hebat untuk SD Patimuan 1. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya yang buat itu malah yang salah pertama kali. Tapi jadi nggak ngantuk ya, Bapak Jadi Ibu ya. rumah kemarin ya di sana sama Indonesia itu sangat indah. Kebetulan yang kedua itu saya ya Mas Sigit ya. Saya ya indah adalah nama dari istriku. Jadi mana yang ngaco kabeh. Ada yang tanpamu aku bukan apa-apa. Mana ngaco kabeh. Ya seperti itu. SBG nya seperti itu. Biar santai, relax. Santai dan tidak ngantuk nih Bapak Ibu. Terima kasih untuk SPG-nya. Iya, fokus. Fokus lagi nih Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan yaitu prakarsa perubahan yang saya buat
Bisa. Iya sih, iya. Prakarsa perubahan. Lihat gambarnya dulu aja. Bagus ya, Mbak Dewi. Ya, menumbuhkan prestasi peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah dan kaligrafi. Walaupun saya nggak terlalu menguasai, tapi ya untuk anak SD insya Allah cukup lah ya. Untuk prakarsa perubahan saya yaitu untuk kanvas baja dari saya yang pertama adalah apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan prestasi peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah dan kaligrafi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahnya? Oh iya. Ya, untuk tindakannya itu yang pertama saya menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk program tilawah dan kaligrafi. Untuk yang kedua, menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang seperti peningkatan keterampilan membaca Al-Quran, keindahan kaligrafi dan keduanya. Insya Allah selama saya di sini, walaupun hanya dasar, sudah saya terapkan dari kelas 1. Pas kebetulan saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 3 ya untuk yang sekarang. Tapi yang sudah dari kelas 6 pun insya Allah sudah terjamah, tapi memang belum maksimal dan itu membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk yang kedua adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat ya, yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan prestasi peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah. Yaitu saya mencari tahu, untuk pertama kali itu saya mencari tahu di sekolah yang memiliki pengalaman atau menjalankan pembelajaran tilawah dan kaligrafi. Itu bisa dari guru, di sini ada ya Bu Siti, itu bisa ya untuk sebagai referensi. Terus pengawas atau pihak lain dengan latar belakang terkait dengan cara wawancara, koresponden atau studi literasi. Ya, yang kedua, aktivitas apa yang menurut peserta didik membuat mereka lebih menumbuhkan prestasi peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah dan kaligrafi di lingkungan sekolah, yaitu memberikan pembinaan secara individu ataupun kelompok dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Ini bisa meliputi bimbingan personal dan bimbingan keterampilan. Terus yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menumbuhkan peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah dan kaligrafi, yaitu menuntut peserta didik untuk melakukan praktek sederhana membaca tilawah dan membuat kaligrafi. Alhamdulillah selama ini ya sedikit-sedikit lah setelah pelajaran selesai itu beberapa menit. Untuk tilawahnya memang masih belum banget maksimal, tapi kalau kaligrafi insya Allah sudah. Terus selanjutnya adalah apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika dapat menumbuhkan peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah dan kaligrafi. Yaitu yang pertama, membiasakan diri untuk terus memperbarui keterampilan tilawah dan kaligrafi melalui pelatihan ataupun workshop. Itu biasanya diadakan. Kalau saya untuk guru itu biasanya Kemendag yang mengadakan seperti itu. Untuk peserta didik juga. Untuk yang kedua adalah mengintegrasikan kaligrafi dan tilawah dalam berbagai aspek kegiatan sekolah seperti dekorasi kelas ataupun penyambutan acara. Untuk kaligrafi di kelas insya Allah sudah ada ya, di musola juga. Terus untuk tilawah juga selama ini dalam acara-acara besar sudah ditampilkan. Ya sebisanya saya lah. Terus yang kedua adalah apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat dan menarik minat dalam menumbuhkan prestasi peserta didik di lingkungan dengan program tilawah dan kaligrafi, yaitu memberikan apresiasi kepada peserta didik. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan seluruh stakeholder di sekolah. Untuk yang kedua terakhir,
apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah, yaitu melakukan evaluasi awal untuk memahami kebutuhan dan minat peserta didik terkait tilawah dan kaligrafi, identifikasi tujuan spesifik yang ingin dicapai baik dari sisi akademis maupun pengembangan karakter. Yang kedua, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan prestasi peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah dan kaligrafi, yaitu ciptakan budaya sekolah yang mendukung dan mendorong minat serta bakat peserta didik dalam tilawah dan kaligrafi dengan menanamkan keyakinan kecintaan terhadap seni dan agama. Terus yang ketiga, bagaimana upaya melibatkan rekan sekolah dalam dukungan pelaksanaan menumbuhkan prestasi peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah dan kaligrafi, yaitu adakan rapat dengan seluruh staf sekolah untuk menjelaskan tujuan, manfaat, rencana pelaksanaan program tilawah dan kaligrafi. Terus berikan informasi tentang bagaimana program ini dapat mendukung tujuan pendidikan sekolah secara keseluruhan. Yang terakhir, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan prestasi peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah dan kaligrafi, yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua. Terus yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut, yaitu menuntun, merefleksikan, dan kerjasama. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab menumbuhkan prestasi peserta didik di lingkungan sekolah dengan program tilawah, yaitu seluruh warga sekolah. Mohon maaf ada beberapa kesalahan. Nanti mohon di itu ya. Terima kasih. Untuk tindak lanjut kegiatan yang pertama adalah kelas tilawah dan kaligrafi rutin. Untuk kelas harian dan mingguan biasanya dijadwalkan kelas tilawah dan kaligrafi itu secara terakhir. Jadi biasanya setelah pembelajaran lah, walaupun cuma sedikit seperti itu. Misalnya di kelas tilawah bisa diadakan setiap pagi sebelum pembelajaran utama. Kalau dari kelas 1 biasanya menghafal surat-surat pendek seperti itu. Itu sebagai dasar. Terus kaligrafi bisa dijadwalkan setelah jam pelajaran itu juga sama. Jadi hanya tulis-tulis dasar-dasar itu. Berbijaiyah itu dari kelas 1. Untuk yang kedua adalah kompetisi dan penampilan, yaitu lomba tilawah. Ada ketika bulan Ramadan itu biasanya kita mengadakan lomba-lomba seperti itu. Organisasi lomba tilawah di tingkat kelas, sekolah, atau bahkan antar sekolah. Untuk MAPSI biasanya seperti itu. Kompetisi ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mempromosikan kemampuan mereka. Terus pameran kaligrafi, adakan pameran kaligrafi di sekolah di mana siswa dapat memamerkan karya mereka. Bisa mengadakan pameran di acara sekolah. Biasanya kalau misalkan nggak acara sekolah ya ditempel di kelas seperti itu. Proyek dan karya kreatif. Proyek kelas, tugas proyek yang melibatkan tilawah dan kaligrafi seperti membuat poster, bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan kaligrafi, atau proyek seni kaligrafi yang sering seni kaligrafinya. Untuk karya kreatif yaitu mendorong siswa untuk membuat karya kaligrafi yang dapat dipamerkan di sekolah atau di media sosial. Mohon maaf untuk program prakarsa perubahan saya memang belum sempurna dan memang banyak yang belum terlaksana, tapi mohon ke depan untuk dukungannya Bapak Ibu semuanya, terutama ya untuk program keagamaan, apalagi nanti ke depan besok tanggal 3 juga ada lomba MAPSI, mohon kerjasamanya semuanya. Terima kasih. Monggo Mas Yana untuk kesimpulan. Nah, kesimpulan dari Prakarsa Perubahan Bagja dari saya dan Bu Tutur, kami dapat menyimpulkan bahwa integrasi program tilawah dan kaligrafi dengan penerapan pembiasaan karakter 5S
Senyum, salam sapa, sopan santun terbukti efektif dalam meningkatkan prestasi peserta didik. Program ini tidak hanya memperkaya keterampilan religius dan artistik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter positif. Sebagai hasilnya, peserta didik menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek akademik dan perilaku yang mendukung pencapaian prestasi yang lebih baik di sekolah. Nah, semoga sekolah kita akan lebih maju dan lebih berprestasi. Kan? Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan lagi ke wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk CGP kita angkatan 11 Pak Yana dan Dr. Siam. Terima kasih atas semangatnya kepada Bapak Yana dan Dr. Siam. Kemudian acara selanjutnya adalah refleksi yang akan disampaikan oleh PP kita kepada Bapak Sigit Iskandar SPD dan Ibu Gianti SPD. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan kedua. Kali kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Selamat kepada Mas Yana dan Butuh Siam sudah berdua. Ini ibarat apa punya telur ini udah pecah telur ya? Iya, belum ya, belum. Iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih untuk Butuh Siam dan Pak Yana yang sudah memimpin diskusi dan alhamdulillah diskusinya berjalan dengan baik, lancar. Teman-teman juga mengalir ya, aktif mengikuti kegiatan ini dan tadi beberapa sudah dilakukan, hampir tadi step by stepnya sudah ada semua ya Pak Sigit, sampai dengan tadi menampilkan visi sekolahnya dan ternyata visi sekolahnya masih relevan begitu ya, sampai dengan akhirnya Pak Yana dan Butuh Siam itu memperlihatkan prakasa perubahan dan tindak lanjut kegiatan yang akan dilakukan. Nah, harapannya adalah ketika Pak Yana dan Butuh Siam sudah memperlihatkan prakasa perubahan dan tindak lanjutnya mau seperti apa, harapannya Bapak Ibu itu berkolaborasi nyembuyung bareng supaya programnya Pak Yana dan Butuh Siam dapat terlaksana. Selamat dan mudah-mudahan prakasa perubahannya dapat tercapai semua ya Pak. Mungkin hanya itu dari saya. Monggo Pak Sigit lanjut. Terima kasih. Jadi dari perjalanan PI yang paling meriah di sini loh. Tepuk tangan untuk SD Patimon 1. Luar biasa. Ya, kalau saya lihat ini semuanya semangat, kayaknya layak jadi sekolah penggerak juga ini. Aduh, sangat layak ya Bu. Sangat layak. Positif. Dari respon kemudian antusias teman-teman di sini luar biasa. Beruntung CGP-nya punya teman-teman yang sangat mendukung seperti ini. Apalagi ada yang X ya. Sebenarnya rekan saya. Iya. Ini saya akan komentari yang dari Pak Eko Dede. Saya biasanya Pak Eko saja. Pak Eko Dede tadi prakasa perubahannya berkaitan dengan mewujudkan karakter melalui 5S. 5S ini luar biasa. Kalau sampai tercapai, untuk mencapainya pun saya yakin nggak bisa sendirian. Saya yakin ini ajaib menurut saya itu kalau ambil 5S. Kemudian tentunya nanti harus berkolaborasi tidak hanya dengan betul, tapi juga dengan guru kelas yang lain beserta dengan kepala sekolah itu. Ya, bahkan nanti bisa tampilkan tentang 5S di setiap sudut, papan-papan reklame, kemudian ada pembiasaan. Biasanya pembiasaan ini kalau kaitannya dengan pembiasaan, seolah-olah nanti programnya Pak Yana, nanti Pak Yana yang dari awal sampai akhir yang mengerjakan. Nggak bisa ya. Makanya
di situ nanti untuk mewujudkannya supaya nanti jadi aksi nyata yang bagus dan benar-benar real gitu ya, itu butuh kolaborasi dengan semua aspek, semua teman-teman di sini. Oke. Contohnya kalau mau salaman di pagi hari, ya, itu kecil tapi berat. Ya, sampai saatnya aku pas jadwal piket didadah anaknya rempel lah, anaknya bertuanya minggu rempel lah. Nah akhirnya sampai pas jadwal piket saya itu. Maka dari itu saya yakin itu menjadi tantangan yang luar biasa, programnya tak bagus. Kemudian dari Bu Tursium juga iya, karena apa? Untuk menuju prestasi bidikannya itu tepat sesuai dengan bidangnya Bu Tursium. Apalagi tadi akan membentuk kelas tilawah. Nanti kalau benar-benar terbentuk kelas tilawah, kemungkinan kalau yang SD di Patimuan 1. Iya, terus caranya loh. Iya, kalau benar-benar terbentuk kelas tilawah yang beragam dari mungkin dari kelas 3, 4, 5, ya kita pelan-pelan kerjakan itu, kemudian kolaborasi. Hanya yang bisa berkolaborasi dengan yang lain juga ya, dengan guru-guru kelas, bahkan guru dengan lingkungan loh. Misalnya kok ada yang kaligrafi tadi ya, kaligrafi. Kalau butuh menguasai dan ada wali murid yang juga punya kompeten, kita libatkan saja. Kita tunggu nanti aksi nyatanya yang dari Praksasa Perubahan ini. Saya selalu memberi semangat dan optimis dengan gagasan yang ada dari Pak Eko dan Buntur. Itu adalah gagasan yang menarik yang harus diperjuangkan, didukung bersama-sama. Sepakat ya? Oke, terima kasih dari saya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu pengajar praktik, dan kepada semua Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Patimuan 1. Semoga acara pada pagi hari ini memberikan dampak baik dan nilai positif bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini dan untuk sekolah kita juga. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di PI berikutnya.